Hari ini kita akan menyambung firman Tuhan, seri kita menaklukkan raja-raja yang salah di dalam kehidupan kita. Mari katakan, saya kalahkan raja-raja yang salah di dalam kehidupan saya. Nah, minggu yang lalu tentunya kita tidak menyambungnya karena ada 2 minggu yang lalu ya, karena ada intensive celebration. Hari ini kita sambung, tetapi sebelum saya sampai kepada poin berikutnya, saya akan ulangi 6 poin yang sudah kita pelajari untuk mengingatkan kita semuanya. Amin. Poin yang pertama, raja yang harus kita kalahkan adalah melakukan kehendak diri sendiri. Jadi sebaliknya daripada melakukan kehendak diri sendiri, kita tidak melakukan kehendak diri sendiri. Saudara bisa lihat catatan saudara. Mari sama-sama, saya undang saudara sama-sama saja mengulangi dengan saya. Kalaupun saudara baru pertama kali datang, kedua kali datang, atau tidak lengkap datang, saudara lengkapi catatan saudara. Amin. Karena kelas Sabtu adalah bukan khotbah, tetapi kelas pengajaran. Kalau khotbah, saudara lempar saja, saudara mau tidur tidak apa-apa. Tapi kalau pengajaran sedapat mungkin, kami usahakan saudara mengerti, saudara mengingat semaksimal mungkin, sehingga saudara bisa praktekkan juga semaksimal mungkin. Ada amin? Saudara mengerti? Dan tentunya kita datang dari banyak latar belakang. Bagi saudara yang punya IQ di atas rata-rata dan sudah bersiap datang kemari, jangan merasa bosan. Kenapa diulangi? Ada teman-teman saudara yang perlu diulangi. Dan tiap kali mengulangi kita diberkati. Mari angkat tangan saudara, ya, tinggi-tinggi semuanya. Mari katakan, saya tidak melakukan kehendak diri sendiri. Kuat-kuat, saya lakukan kehendak Tuhan. Saya lakukan perintah Tuhan. Saya patuh kepada Tuhan. Patuh kepada pemimpin saya. Saya melayani Tuhan. Saya juga melayani hamba Tuhan. Saya mau seperti Elisa kepada Elia. Timotius kepada Paulus. Joshua kepada Musa. Sebagai seorang teman, saudara rohani, penolong, dan anak rohani yang baik. Jadilah bagi saya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Jadi itu tidak melakukan kehendak diri sendiri. Yang kedua, kita tidak memuji diri sendiri. Apa saudaraku? Katakan dulu pada kiri kanan, kita tidak memuji diri sendiri, saudaraku. Saudara siap? Angkat lagi tangan saudara, katakan, saya tidak memuji diri saya sendiri. Saya memuji Tuhan. Semua milik saya dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Semua yang saya miliki untuk kerajaan sorga. Saya tidak bermegah karena penampilan saya, uang saya, pencapaian saya. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan. Saya bermegah hanya di dalam salib Kristus. Jadilah bagi saya. Katakan amin. Yang ketiga, kita tidak memikirkan diri sendiri. Apa saudaraku? Baik, baru 3. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Bilang dulu sama kiri kanan. Yang pertama ini saudaraku. Yang kedua ini saudaraku. Semua ngomong. Yang ketiga ini saudaraku. Baik. Yang ketiga apa? Kuat-kuat. Mari angkat tangan saudara, katakan. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah saya dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama
daripada diri saya. Saya tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Saya tidak memperalat orang lain. Saya menolong orang lain. Saya peduli pada orang lain. Saya mengasihi orang lain. Tuhan Yesus, saya mau jadi berkat di tengah keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan studi, dimanapun Tuhan menempatkan saya. Saya jadi terang, saya jadi garam di dalam nama Yesus. Dalam hidup sehari-hari, saya ramah pada orang lain. Saya diberkati untuk memberkati. Lebih bahagia memberi dari menerima. Di dalam nama Yesus. Ada amin? Poin yang keempat yang harus kita kalahkan adalah cepat merasa puas diri. Maka sebaliknya, kita tidak boleh merasa puas diri. Mari ucapkan, angkat lagi tangan saudara. Saya tidak berpuas bila sudah kaya. Saya tidak berpuas mengejar berkat materi saja. Saya tidak mau tertipu. Saya kejar kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Saya gandakan talenta saya. Saya mau menginjil terus, anakazo terus, mengunjungi terus. Pikiran saya pikiran kekekalan. Saya tidak mau melarat, malang miskin, seperti dalam buku Wahyu. Saya mau selalu belajar. Saya tolak kesombongan. Saya tidak menilai diri saya lebih dari seharusnya. Saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya kerjakan bagian saya. Saya kerjakan talenta saya. Sebagai anggota tubuh Kristus, saya tidak merasa puas diri. Saya lupakan yang di belakang. Saya terus berlari pada tujuan, memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya majukan pelayanan saya. Saya berlatih sebagai pemusik, penyanyi, penari, multimedia, pelayan English service, guru SMA. Saya mau terus belajar. Saya tolak kemalasan. Tolong saya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dijadikan ini bagi saya. Semua kita berkata, amin. Sekarang coba ulangi dulu. Poin pertama apa saudaraku? Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Bagus. Poin keempat apa? Sudah hafal? Kuat-kuat. 1, 2, 3, 4. Apa yang kepalanya? Jadilah ini bagi saya. Amin. Yang kelima, kita tidak memuliakan diri sendiri dan tidak mencari pujian yang sia-sia, pujian orang lain. Saudara tidak memuliakan diri saudara atau mencari orang untuk memuliakan saudara, memuji saudara. Mari angkat lagi tangan saudara, katakan, saya ini pelayan. Saya melayani, bukan menampilkan diri. Saya melakukan pelayanan sejati. Saya tidak munafik. Hati saya dekat dengan Tuhan. Saya melayani dari hati saya. Saya tidak memuliakan diri sendiri. Saya juga tidak mencari pujian manusia. Kuat-kuat. Saya tidak pamer kehebatan. Tidak pamer kekayaan. Tidak pamer talenta. Bahkan tidak pamer urapan. Kalau saya memberi, orang lain tidak perlu tahu. Kalau saya berdoa,
Orang lain tidak perlu tahu. Kalau saya berpuasa, orang lain tidak perlu tahu. Bapa saya yang ada di tempat tersembunyi akan melihat hal yang tersembunyi dan membalaskannya kepada saya. Saya hanya mencari pujian Tuhan. Saya mau rendah hati. Saya pakai kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dunia sekuler di mana Tuhan menempatkan saya. Saya tidak mau terganggu apa pikiran orang. Saya tidak akan mundur bila ada aniaya. Saya teguh di dalam Tuhan. Apapun yang saya perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhan saya terima upah saya. Saya adalah hamba Tuhan. Kristuslah Tuhan saya, dan saya adalah hambanya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Katakan amin. Ada amin? Jadi kita hanya mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Poin keenam yang harus kita kalahkan adalah selalu mempercayai diri sendiri saja. Jadi kita tidak mempercayai diri sendiri, kita mempercayai Tuhan. Kita tidak menaruh percaya kepada kekuatan manusiawi, kepada hal-hal lahiriah. Kita menaruh percaya hanya kepada kuasa Tuhan. Mari angkat lagi tangan kanan saudara, katakan, Tuhan, mulai hari ini saya tidak bersandar pada pikiran saya, keluarga saya, latar belakang saya. Semua angkat tangan. Saya tidak bersandar pada diri saya, pada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya mengandalkan Tuhan. Saya bersandar pada Tuhan Yesus. Percaya pada kuasa Tuhan. Saya perlu Tuhan Yesus setiap hari. Saya perlu firman Tuhan setiap hari. Di luar Tuhan Yesus, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus, saya selalu melekat pada Tuhan. Seperti ranting pada pokok. Di dalam nama Yesus, jadi bagi saya. Dan semua kita berkata, amin. Yang ketujuh, hari ini yang harus kita bebaskan atau yang harus kita kalahkan adalah terlalu sadar akan diri sendiri. Saudara catat dalam buku saudara, terlalu sadar akan diri sendiri. Ini adalah satu ikatan yang mengerikan. Karena kalau seseorang terlalu sadar akan dirinya sendiri, orang ini akan menghubungkan segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan dengan dirinya sendiri. Setiap perbuatan, pandangan, perkataan dari orang lain dipelajarinya dengan seksama dan dihubungkannya dengan dirinya. Pikirannya sudah salah karena dia menganggap setiap orang berbicara mengenai dia. Dia menganggap setiap orang sedang memikirkan dia, menilai dia. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, when I was 20, I think everybody is thinking about me. When I was 40, I don't care whatever people think about me. When I'm 60 now, I realize nobody is thinking about me. Betapa menyedihkannya. Ketika dia berumur 20 tahun, dia berpikir semua orang memikirkan dia. Ketika dia berumur 40 tahun, banyak perjuangannya. Lantak kau situ, aku tak peduli apa yang kau pikir. Aku punya kehidupan, aku harus mengurus keluarga aku, cari makan, dan lain sebagainya. Ketika umurnya 60 tahun baru dia sadar, tidak ada orang memikirkan dirinya. Karena tiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Itu sebabnya kita sebagai pelayan Tuhan harus hati-hati. Jangan terlalu sadar akan diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi tawanan dari hayalan-hayalan kita. Pikiran-pikiran yang salah. Banyak anak-anak gadis lah saya katakan membuang waktu sampai berjam-jam di depan cermin untuk memastikan setiap helai rambutnya berada pada posisi yang benar. Ya, saudara sisir 500 kali.
Ya, barusan keluar, masuk keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Kenapa? Karena mereka pikir nanti pada waktu mereka keluar dari kamar atau pada waktu mereka melayani, setiap orang dalam ruangan akan memandangi mereka terus-menerus. Semua mata akan tertuju kepada mereka. Saudaraku, itu hidup yang terikat, bukan hidup yang merdeka. Hidup yang merdeka adalah saudara menyadari bahwasanya jarang sekali orang berpikir mengenai saudara, dan itu tidak membuat saudara terganggu. Karena saudara juga punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan itu memuaskan saudara. Sehingga orang memperhatikan saudara atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Saudara datang hari ini dengan potongan rambut baru, nggak ada yang bilang, kau potong rambut ya. Saudara nggak sedih. Saudara cukup puas, makasih Tuhan, aku punya uang, aku bisa potong rambut, aku lebih segar, aku lebih baik, ya, penampilanku lebih rapi, puji Tuhan. Saudara mengerti? Saudara tidak perlu memastikan kalau saudara sepatu baru, semua orang tahu saudara sepatu baru, sehingga kemana-mana saudara gini-gini kan. Saudara mengerti ya? Terlalu sadar akan diri saudara. Orang-orang yang terlalu sadar akan dirinya tidak dapat menjadi hamba Tuhan, apalagi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan maksimal. Sekali lagi, ini ikatan yang mengerikan, karena pikiran saudara menyalah, tidak sesuai firman. Terlalu sadar akan diri saudara membuat saudara tidak efektif melayani Tuhan. Saudara pemusik, saudara penyanyi, saudara penari, saudara English service multimedia, guru SMA. Kalau saudara terlalu sadar diri, maka pelayanan gak lagi pelayanan. Pelayanan menjadi pertunjukan, pelayanan menjadi pekerjaan. Karena saudara tidak bebas menjadi penyembah, tidak bebas menjadi hamba Tuhan. Ya, misalnya saudara penyanyi, saudara terlalu sadar diri. Jangan aku angkat tangan, kamera dari sebelah kanan, nanti muka aku tertutup. Nah, itu terlalu sadar diri. Pikiran saudara kesana kemari, banyak cabangnya, yang enggak perlu saudara pikirkan saat saudara berada di atas pentas. Saudara tidak efektif bagi kerajaan sorga. Roh Kudus sudah bekerja, tapi saudara berkata, kalau aku menangis, makeupku rusak. Ada saat-saat di mana saudara tidak perlu memikirkan itu. Atau saudara penari, kalau aku menari sambil menyanyi, mulutku lebar-lebar terbuka, maka kuranglah keayuanku. Lalu saudara menari, percis kayak boneka-boneka, gak mau nyanyi dari awal sampai akhir. Kenapa? Terlalu sadar diri. Atau saudara guru sekolah minggu anak, ya saudara seharusnya menceritakan cerita Nuh, menirukan banyak suara binatang misalnya. Tapi saudara yang perempuan ataupun laki-laki berpikir, nanti kalau aku tirukan semua suara binatang ini, dikira aku orang aneh, gak ada lagi yang mau sama aku. Saudara mengerti? Terlalu sadar diri, saudara tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saudara pelayan English service, saudara di depan, gak ada orang menyambut. Ya mungkin karena satu dua hal, karena hujan, mungkin karena mereka tidak mengerti, ya. Nah, tapi saudara berpikir, ya sudah, tidak mengerti ya bukan urusanku. Kalau nanti aku sibuk mengulangi hal yang sama, dikira justru aku yang bodoh, aku yang tidak bersiap dengan baik. Kalau aku terlalu semangat keringatan, itu kurang cool, kurang keren. Terus saudara multimedia, ya seperti yang saya katakan tadi, saya sudah sepatu baru, saya perlu mondar-mandir, memastikan orang tahu kamera saya mahal, sepatu saya juga mahal. Saudara jadi aneh-aneh. Melayani, tapi pikirannya aneh. Dan saudara tahu, Tuhan tahu. Jangan demikian saudaraku. Saudara bukan lagi melayani dan patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Gak ada lagi tempat bagi pimpinan Roh Kudus. Karena pikiran saudara dipenuhi hal aneh. Kasih tempatlah bagi Roh Kudus bekerja. Jangan terlalu sadar diri. Saudara biarlah maksimal melayani untuk kerajaan sorga. Saudara masih ingat lagu, lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembah Dia. Lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembah Dia. Lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembahlah Dia. Sembah Yesus Tuhan. Apa katanya?
Ingatlah dirimu, terlalu sadar diri, perhatikan makeupmu. Yakinkan tanganmu tidak terlalu tinggi, sejajar dengan kepalamu. Pastikan langkahmu bagus tegap, semua melihatmu. Hati-hati, semua mata sedang memandangmu. Gitu katanya. Coba bilang, saya lupakan diri saya. Saya pandang Tuhan saya. Saya sembah Yesus. Coba kita ulang 3 kali. Saya lupakan diri saya. Saya sembah Tuhan saya. Saya pandang Tuhan saya sembah Yesus. Saya lupakan diri saya pandang Tuhan saya sembah Yesus. Saya lupakan diri saya pandang Tuhan saya sembah. Diapain diri saudaraku? Lupakan diri saudara. Pada waktu saudara melupakan diri saudara, memandang Tuhan dan menyembah Tuhan, kasih Tuhan mengalir. Lalu kasih saudara kepada Tuhan pun makin mengalir. Kasih saudara kepada jiwa-jiwa pun makin mengalir. Baru saudara bisa menjadi hamba Tuhan yang efektif. Kan itu yang saudara lakukan waktu saudara mendoakan orang sakit. Saudara melupakan diri saudara. Saudara letakkan tangan atas dia. Saudara nggak banyak pertimbangan. Kalau nggak sembuh bagaimana? Kalau dia marah bagaimana? Kalau ditamparnya aku bagaimana? Nanti itu nggak pun terpikir. Kalau terpikir saudara buang. Yang ada dalam pikiran saudara firman Tuhan ya dan amin. Aku meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Oleh pilu-pilu Yesus sudah sembuh. Enggak pun dia merespon. Sibuk kali saudara bilang, percaya ya Pak, bisa Pak. Lihat itu sudah naik. Kita coba ya Pak, kita coba. Satu-satu, saya bantu. Ayo langkahkan, bisa Bu, tenang, saya tahan. Kan begitu. Saudara enggak pikir kalau saya cakap ludah saya keluar. Kalau saya cakap keayuan saya berkurang. Rambut saya keluar daripada jalur. Oh tak. Ini saya naik sedikit, oh ini saya lepas. Enggak, saudara enggak peduli. Mau sepatu lepas apa, ada saatnya itu perlu. Lari sana, lari sini. Kalau memang dibutuhkan, larilah. Jangan sudah butuh lari. Sudah perlu lari. Atau sebaliknya, tidak perlu bergerak, saudara bergerak. Orang semua sudah hikmat, suasana berjamaah kudus. Cek, bersihkan sana, bersihkan sini. Kenapa? Supaya semua orang lihat. Semua orang lihat saya paling peduli, saya paling sibuk, saya paling ini, saya paling itu. Saudara tidak efektif lagi. Yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan. Yang harusnya tidak dikerjakan dikerjakan. Kenapa? Pikiran sudah salah. Jangan demikian. Lupakan diri, pandang Tuhan, sembah Dia. Jadi saudara penyanyi, saudara pemusik, saudara penari, kalau jiwa-jiwa terlihat belum respon, saudara buat segala cara. Saudara bukan pikir ini itu. Kalau memang perlu ulangi lagu. Perlu lompat. Perlu bersorak. Perlu keringatan. Perlu salam. Perlu salam sampai belakang. Perlu berlutut. Saudara mengerti? Saudara guru SMA, anak-anak tidak mau memperhatikan saudara. Jangan saudara berkhotbah kayak orang dewasa. Penting siap dah. Satu lari ke sana, satu angkat kaki, satu kepala di bawah, satu. Semua dengan gayanya seperti apalah, nggak tahu, nggak mau saya menyebutnya. Yang penting saudara, ya Bapak terima kasih. Jangan begitu. Saudara berhenti, saudara pastikan semua perhatian teralih kepada saudara. Saudara buat suara yang lucu, saudara buat gambar, saudara naik ke atas kursi, saudara buat gerakan monyet, ya terserahlah. Sampai anak-anak memperhatikan saudara dan firman bisa disampaikan. Ada sesuatu bisa mereka bawa pulang. Saudara English service juga demikian. Orang-orang nampaknya tidak menyambut, tidak respon. Saudara ulangi. Bukan menjadi saat di mana saudara menunjukkan kebolehan saudara berbahasa Inggris. Bila perlu, saudara mengurangi kebolehan saudara dan memastikan mereka bisa pulang dengan satu kebenaran. Saudara berbahasa Inggris yang simple, yang dapat dimengerti dengan baik. Demikian multimedia, yang dalam pikiran saudara hasilnya bagus. Demi hasil yang bagus, saudara harus naik ke tempat tinggi, oke. Saudara harus turun ke tempat bawah, oke. Tidak ada yang tahu muka saudara, oke. Dan sepatu saudara juga. Yang penting hasilnya bagus. Lalu saudara bisa maksimal, efektif untuk kerajaan sorga. Nah, tidak banyak orang mau itu. Orang mau saya. Sedangkan kita belajar, lupakanlah dirimu. Pandanglah Tuhanmu dan sembah Dia. Kenapa? Karena kita tahu hidup yang sebenarnya ada di sorga. Upah yang sebenarnya ada di sorga.
Karena kita tahu kapan kita melupakan diri. Dan kata lain, kapan kita merendahkan diri, itu adalah jalan kita ditinggikan. Tidak ada jalan lain untuk naik selain dengan turun. Saudaraku, pelayanan sejati hanya bisa dilakukan orang yang tidak terlalu sadar diri. Dengarkan baik-baik. Ya, saudara harus berpakaian rapi. Ya, saudara harus bersikap sopan, bertutur kata sopan dan penuh hormat. Itu sesuai dengan firman. Ya, saudara yang perempuan harus bermakeup dengan baik, tetapi tidak sampai berlebihan. Dikuasai hayalan saudara. Betul, saudara harus melakukan itu semua karena manusia melihat yang di luar. Tetapi jangan lupa Tuhan melihat yang di dalam hati. Dan yang benar adalah dari dalam keluar. Kalau hati saudara baik, itu akan mengikut keluar. Mari kita buka satu ayat dan kita akan segera berdoa. Siapkah hati saudara untuk perjamuan kudus? Katakan amin. Matius 23, kita baca 25 sampai 28. Matius 23 ayat 25 sampai 28. Dapat saudara? Mari kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dalam nama Yesus jangan jadi bagi kita. Hidup kita dari dalam keluar. Katakan, hidup saya dari dalam keluar. Saya bukan orang Farisi. Saya bukan orang munafik. Ada amin? Itu sebabnya saudara diberikan firman, demi firman, demi firman. Supaya apa? Cara berpikir saudara berubah. Hati saudara berubah. Kapan hati saudara baik, kelakuan saudara mengikuti. Luaran ini mengikuti. Makanya pastikan hati saudara baik. Saudaraku, tidak terkiralah betapa kami bangga dan bersyukur saudara cantik-cantik. Saudara gagah-gagah. Tapi alangkah baiknya, cantik dalamnya, luarnya pun cantik. Ya, saya suka mengajarkan itu pada keponakan-keponakan kami. Kami katakan, cantik hatinya, cantik mukanya. Ya, dari dalam keluar saudaraku. Amin. Amin saudara. Ya, saudara juga bisa ajarkan kepada diri saudara dan anak saudara. Jadi mulai hari ini jangan terlalu sadar diri. Sadar akan Tuhan. Sadar akan tugas yang diberikan Tuhan. Ya, dan patuhi Tuhan. Kalau terlalu sadar diri seperti contoh-contoh tadi, tidak lagi patuh kepada tugas pun. Tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik karena dipenuhi dengan pikiran sendiri. Patuhi Tuhan. Saudaraku, Opa Munte kalau terlalu sadar diri, dia tidak akan mematuhi panggilan Tuhan. Karena dia akan berpikir, apa kata orang? Aku dulu adalah orang paling terkenal. Aku punya bisnis yang baik. Aku mewarisi semua bisnis ini dari orang tuaku. Kalau aku punya panggilan Tuhan, itu merupakan penurunan. Dari mana uangku? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tidak. Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Lalu kita semua buahnya. Oma Munte juga demikian. Ya, saudara sendiri yang sudah dewasa, saudara mengerti kalau secara ukuran dunia, pemikiran orang-orang di luar sana, dari dokter spesialis pergi ke kampung-kampung, itu adalah penurunan. Dari segi apapun, dari segi materi, ya, dari segi pandangan orang, apa kata kolega? Apa nanti ku bilang kalau ketemu? Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini? Dan itu dan ini, tidak. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Lalu dia efektif bagi kerajaan sorga. Lupakanlah dirimu, pandang Tuhanmu, sembahlah dia. Saudara siap melakukannya? Mari angkat tangan saudara. Katakan, saya bertobat Tuhan. Mulai hari ini, sungguh-sungguh katakan, mulai hari ini, sungguh-sungguh tutup mata saudara, katakan, mulai hari ini, saya tidak lagi terlalu sadar diri. Saya lupakan diri saya pandang Tuhan saya.
Saya sembah Yesus. Patuh pada Yesus. Patuh pada Yesus. Percaya pada Yesus. Jadilah bagi saya. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Mari kita